Kalau SPPT PBB itu sudah dari tanggal 10 Januari sampai dengan 20 Januari 2023 dan sudah sampai terdistribusi di 75 desa di Kabupaten Bantul. Ya, jadi kalau itu nggak lepas dari mekanisme penyampaian SPPT PP2 kita ke masyarakat. Jadi kalau dari kita BPKPAD itu mendistribusikannya ke desa. Kemudian harapannya desa itu nanti disampaikan ke Dukuh, kemudian RT dan selanjutnya masyarakat. Itu tidak menutup kemungkinan bagi memang warga masyarakat yang memang merasa mungkin dukuhnya kurang aktif atau mungkin jauh tempatnya, ya itu bisa juga nanya atau minta salinan ke kita. Bahkan ketika kita bayar, kita apal NOP kita itu tanpa SPPT PBB pun itu oke, nggak masalah. Ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di bidang penagihan maupun bidang pelayanan dan penetapan. Jadi ada Anda bisa istilahnya install di Play Store Lapak Bantul. Di situ ada aplikasi yang memang memudahkan wajib pajak, khususnya wajib pajak PBB maupun BPATB untuk mengakses aplikasi kita. Kalau dari sisi pembayaran kita bisa lihat nih ya, ini kita tahun ini menambah 1 mobil keliling, kemudian juga kita sekarang bekerja sama dengan beberapa perbankan, bahkan kita sekarang termasuk misalnya Bank Mandiri itu sudah pakai mobil banking, tidak hanya BPD, mobil banking Mandiri pun bisa untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman wajib pajak untuk membayar PBB. Inovasi yang sudah kita lakukan monggo digunakan dengan bijak, karena sekarang di SPPT PBB pun itu sekarang kan ada daftar tunggakan nih. Inovasi kita juga yang baru, jadi kemudian juga bisa di cross check di Lapak Bantul. Ketika itu memang masih ada tunggakan, ya tolong segera dibayar, karena sekali lagi semakin banyak pajak yang terkumpul, itu semakin banyak juga belanja pemerintah yang bisa dialokasikan ke masyarakat dan tentunya dikembalikan ke desa dalam bentuk bagi hasil pajak dan retribusi. Paling tidak wajib pajak itu aware terhadap kewajiban yang mereka punya, karena bisa jadi tunggakan itu muncul ketika memang yang pertama ya memang belum sempat bayar juga, karena mungkin posisinya beliau tidak ada di Bantul. Tapi dengan kemajuan teknologi kita harusnya itu bisa segera dilaksanakan, karena kalau ini tidak segera dibayar nanti pasti pada saat misalnya ada turun waris ini akan menghambat, karena salah satu persyaratan untuk turun waris itu harus lunas PBB selama kalau dulu 10 tahun, kalau sekarang keseluruhan yang tercatat di database kita. Ya, jadi kalau PBB sesungguhnya itu satu dari 11 pajak kabupaten ya. PBB itu ya seperti pajak yang lain, kita kembalikan salah satunya ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Bahkan ada ketentuan bahwa tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi ada bagi hasil pajak retribusi yang kembalikan ke desa minimal 10%. Jadi akhirnya kembalilah pajak yang kita kumpul itu kita kembalikan ke masyarakat melalui desa. PBB kita itu realisasinya tahun 2022 kemarin sekitar 57 miliar. Sementara kebutuhan kita itu banyak. Pendapatan kita itu total APBD kita itu ya sekitar 2,2 triliun. Kita hanya 57 miliar untuk PBB, sementara untuk pajak daerah sekitar 234 miliar. Artinya
PBB oke lah mewarnai, tetapi itu hanya merupakan sebagian kecil dari jenis pajak atau jenis pendapatan negara yang kita gali lewat PBB itu. Kalau berbicara pendapatan di APBD kita 2,2 triliun. Jadi kalau pendapatan daerah menurut struktur APBD kita kan ada 3 pendapatan itu. Yang pertama PAD, nah salah satunya termasuk PBB itu. PAD kan ada pajak daerah, kemudian retribusi daerah, kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan sama lain-lain PAD. Kemudian yang kedua itu pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Yang ini angkanya yang paling besar pendapatan transfer itu. Kemudian yang ketiga baru lain-lain pendapatan seperti misalnya hibah dari pemerintah pusat. Nah, jadi kalau dari sisi komposisi pendapatan daerah kita memang masih kita didominasi atau kita sangat tergantung oleh pemerintah pusat lewat pendapatan transfer yang kita terima setiap tahunnya itu. Kalau dari total pajak daerah, jadi PBB itu hanya 1 dari 11 pajak kabupaten. Tahun 2022 kemarin total pajak daerah kita 234 miliar. Sedangkan PBB sendiri itu 57 miliar. Semua total pendapatan di APBD 2,2 triliun. Jadi kalau sisi persentase, jika PBB dibandingkan dengan pajak daerah ya sekitar 24%. Tetapi kalau dibandingkan dengan total pendapatan ya kecil, nggak ada 3%, 2,59%. Ya kalau pasti kalau kita berbicara pajak daerah ya, tidak lepas dari PBB itu sendiri, karena walaupun angkanya relatif kecil tetapi sesungguhnya itu dari 11 pajak itu kontribusinya itu nomor 3 setelah BPHTB dan PPJ, nomor 2 maaf, nomor 2 setelah BPHTB, kemudian PBB baru PPJ. Kalau dari sisi persentase pendapatan PAD kita dibanding dengan total pendapatan kan masih kecil, apalagi pajak yang nyun sewu hanya sekitar 10%. Marilah kita upayakan, kita tingkatkan pembayar pajak ini tepat waktu, tidak usah menunggu jatuh tempo khusus untuk PBB. Kemudian juga ketika kita bisa meningkatkan pendapatan kita, tentunya semakin tinggi pendapatan kita, terutama pajak daerah, berarti semakin tinggi juga belanja yang kita bisa berikan kepada masyarakat, baik berupa infrastruktur maupun kita kembalikan lagi ke desa dalam bentuk bagi hasil pajak dan retribusi itu. Pajak itu sesungguhnya kan ada 3, pajak pusat, pajak provinsi, pajak kabupaten. Nah, jadi kalau yang sekarang kasusnya Banter itu ya terjadi di pajak pusat, walaupun sebenarnya kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu kan hanya kasus ya, kasus istilahnya ini oknum kasus yang sesungguhnya pemicunya kan bukan dari si pajak sendiri. Tetapi apapun itu, kita sebagai warga negara yang baik, sesungguhnya pasti orang awareness orang untuk membayar pajak itu pasti sedikit terganggu. Kita lihat kemarin Bu Sri Mulyani kan sampai ke roadshow ke Solo dalam rangka untuk memberikan semangat kepada teman-teman KPP terutama untuk tetap melakukan tugasnya dengan baik. Kami pun juga di daerah juga kejadian itu pasti ada pengaruhnya, tapi percayalah bahwa sekarang itu ketika jenengan membayar pajak itu dalam waktu kurang dari 3 detik itu sudah bisa dicek sudah terbayar atau belum. Kemajuan teknologi istilahnya memungkinkan untuk itu. Artinya secara akuntabilitas pendapatan dari sektor pajak sudah kita upayakan setiap tahun dengan berinovasi yang tentunya ini semakin meningkat. Jadi jangan khawatir pajak jenengan yang bayar itu istilahnya bisa disalahgunakan oleh disalahgunakan oleh oknum pajak. Itu karena sudah masuk ke kas negara atau ke kas daerah yang tentunya pengeluarannya itu pun harus melalui mekanisme. Jadi tidak mungkin ketika kita nyetor kemudian masuk kas negara kita bisa mengambil tanpa peraturan sesuai dengan peraturan
perda kita tentang pengelolaan keuangan daerah, jelas-jelas nggak mungkin. Jadi itu hanya contoh dari oknum yang sesungguhnya itu bisa dalam tanda kutip tidak semua terjadi di daerah gitu. Kita hanya kena imbasnya saja. Jadi itu juga termasuk salah satu inovasi dari kita, yaitu merangsang wajib pajak untuk membayar itu distimulus dengan pemberian hadiah. Nah, kalau dulu itu hadiahnya disediakan tidak hanya bagi kita selaku warga masyarakat, itu juga beberapa tahun kemarin juga sudah yang istilahnya lunas desa, lunas dukuh. Nah, itu juga sekarang kita berikan awarded, kita berikan apresiasi. Lah, khusus tahun ini memang mobil baru tahun ini, nggak usah menyebut merek, tapi orang atau wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo, kita jatuh temponya akan ada tiga kali, 31 Juli, 31 Agustus, sama 30 September. Nah, itu berhak diberi kesempatan untuk ikut undian hadiah mobil tersebut. Selain yang motor, jadi tidak hanya mobil tapi juga motor. Kalau kemarin kan konser Denny Caknan itu yang kita sebagai penghargaan lah, apresiasi kepada masyarakat yang sudah membayar pajak, dan alhamdulillah kemarin kan targetnya juga terlampaui. Ya walaupun itu ada juga orang yang nggak setuju, katanya diposting di medsos kita, konser Denny Caknan disandingkan jalan yang rusak kan, itu kemarin tempat viral juga. Tapi intinya adalah setiap pembangunan itu kan tidak juga bisa sakdeknya kita ambil uang terus kita membangun, itu enggak, kan harus direncanakan dulu, dianggarkan di APBD sudah ada dulu. Nah, itulah. Tapi intinya memang niatan kita adalah untuk memberikan apresiasi, bukan terus kita hura-hura, itu sama sekali tidak. Jadi dan kemarin dilalah kita mau menunjukkan nih pada dunia luar bahwa Bantul itu sudah baik-baik saja loh setelah COVID kemarin kan itu. Intinya itu. Jadi kita sebagai PR kita lah untuk pada orang untuk datang ke sini. Misalnya sekarang sudah mulai banyak nih DJ pagelaran musik. Nah, itu kan bagi kita dapat pajak hiburan juga bagi kita. Nah, sekarang juga sudah ramai orang datang ke Jogja, khususnya ke Bantul, tempat wisata sudah ramai. Nah, itu kan kita istilahnya kemarin konser itu dalam rangka itu.